Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Agis Priana, Bagus Prasetyo, dan Rizky Rodia Putri akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang kompleks di mana seseorang pemimpin mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan dan mencapai visi, misi, dan tugas atau objektif-objektif yang dengan itu membawa organisasi menjadi lebih maju dan bersatu. Seorang pemimpin itu melakukan proses ini dengan mengaplikasikan sifat-sifat kepemimpinan dirinya, yaitu kepercayaan, nilai, etika, perwatakan, pengetahuan, dan kemahiran-kemahiran yang dimilikinya. Kepemimpinan merupakan suatu interaksi antara anggota suatu kelompok, sehingga pemimpin merupakan agen pembaharu, agen perubahan, orang yang perilakunya akan lebih mempengaruhi orang lain daripada perilaku orang lain yang mempengaruhi mereka. Dan kepemimpinan itu sendiri timbul ketika satu anggota kelompok mengubah motivasi kepentingan anggota lainnya dalam kelompok. Selanjutnya, Harbani mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain melalui komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran, dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pimpinan itu. Kepemimpinan diartikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan berbagai tugas yang berhubungan dengan aktivitas anggota kelompok. Kepemimpinan juga diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi berbagai strategi dan tujuan. Kemampuan mempengaruhi komitmen dan ketaatan terhadap tugas untuk mencapai tujuan bersama, dan kemampuan mempengaruhi kelompok agar mengidentifikasi, memelihara, dan mengembangkan budaya organisasi. Faktor kepemimpinan melalui aspek kualitas manajer dan tim leader dalam memberikan dorongan semangat, arahan, dan dukungan kerja pada bawahannya. Kemudian di sini ada teori-teori kepemimpinan. Yang pertama adalah teori sifat. Seseorang dapat menjadi pemimpin apabila memiliki sifat yang dibutuhkan oleh seseorang pemimpin. Titik tolak teori. Keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat kepribadian baik secara fisik maupun psikologis. Keefektifan pemimpin ditentukan oleh sifat, perangai, atau ciri kepribadian yang bukan saja bersumber dari bakat, tapi dari pengalaman dan hasil belajar. Kemudian yang kedua, teori Gridman. Kepemimpinan merupakan bakat atau bawaan sejak seorang lahir. Benis dan Nanus menjelaskan bahwa teori ini berasumsi pemimpin dilahirkan bukan diciptakan. Kemudian poin ketiga ada teori Big Bang. Suatu peristiwa besar menciptakan seseorang menjadi pemimpin, mengintegrasikan antara situasi dan pengikut. Situasi merupakan peristiwa besar seperti revolusi atau kekacauan, kerusuhan, pemberontakan, reformasi. Pengikut adalah orang yang mengokohkan seorang dan bersedia patuh dan taat. Kemudian poin keempat, di sini ada tingkah laku. Keberhasilan seorang pemimpin dapat tergantung pada perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan. Gaya atau perilaku kepemimpinan tampak dari cara melakukan pengambilan keputusan, cara memerintah atau menginstruksi, cara memberikan tugas, cara berkomunikasi, cara mendorong semangat bawahan, cara membimbing dan mengarahkan, cara menegakkan disiplin, cara memimpin rapat, cara menegur dan memberikan sanksi. Kemudian di poin kelima ada teori personal situasional. Kepemimpinan dihasilkan dari rangkaian 3 faktor, yaitu sifat kepribadian pemimpin, sifat dasar kelompok, dan anggotanya serta peristiwa yang diharapkan kelompok kepada kelompok. Resistensi atas teori kepemimpinan yang telah diuraikan sebelumnya memberlakukan asas-asas umum untuk semua situasi. Hal ini tidak mungkin setiap organisasi hanya dipimpin dengan gaya kepemimpinan tunggal. Untuk segala situasi, terutama apabila organisasi terus berkembang atau jumlah anggotanya semakin besar. Respon atau reaksi yang timbul berfokus pada pendapat bahwa dalam menghadapi situasi yang berbeda, diperlukan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda pula. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada sedikit pantun yang akan aku bacakan. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Ya.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.